Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini akan membahas mengenai letak gen dan kromosom. Materi biologi medik di pertemuan kelima ini. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya kita mempelajari mengenai organel-organel sel. Salah satunya adalah inti sel, di mana di dalam inti sel ada sebuah komponen sel atau organel sel itu yang disebut dengan kromosom. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki karakteristik fisik yang berbeda. Mungkin kita bisa lihat bagaimana dalam sebuah keluarga itu memiliki karakter fisik gitu ya, yang berbeda, apakah dilihat dari warna kulit, bentuk wajah, maupun tinggi badan. Nah, misal ya pada hewan kucing kita bisa melihat perbedaan warna rambut, mata, ya. Karakteristik semacam itu memang biasanya kita temukan kemiripannya, terutama pada orang tua dan anak, induk dan biasanya keturunannya seperti itu. Nah, kenapa terjadi keunikan seperti itu? Jawabannya yaitu karena adanya gen dan kromosom. Nah, di sini di biologi medik ini kita akan membahas mengenai profil dari gen kromosom, begitu juga dengan letaknya dan bagaimana proses pembentukan kromosom atau bagaimana hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Kita tidak akan jauh membahas mengenai DNA, mungkin nanti untuk DNA itu dibahas di biologi molekuler, namun di pertemuan kali ini akan membahas mengenai profil atau mengenai hubungan antara gen, DNA, dan kromosom supaya lebih paham. Nah, sebelumnya juga kita membahas mengenai genetika dasar, ya, yang teorikan oleh George Johann Mendel atau Mendel gitu ya, yang pertama kali mencetuskan konsep bahwa faktor-faktor mentransfer karakteristik dari suatu generasi ke generasi berikutnya, di mana Mendel tersebut itu melakukan eksperimen dengan berbagai varietas kacang polong gitu ya, atau Visum sativum selama beberapa tahun dan menemukan bahwa sifat genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya oleh faktor independen. Nah, Mendel itulah yang kini disebut dengan faktor Mendel itu disebut dengan gen, ya seperti itu. Nah, apa itu gen? Ya, gen kalau secara pengertian itu adalah susunan dari molekul DNA yang bertanggung jawab untuk mewariskan informasi genetik yang berhubungan dengan sifat tertentu. Nah, itu disebut dengan gen gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifat gen itu mengandung informasi genetik, dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel, dan juga memiliki fungsi dan tugas tertentu. Jadi gen ini karakteristik ya, karakteristik sifat dari sebuah organisme atau komponen dari organisme seperti itu. Nah, apa hubungannya kromosom, gen, DNA dan kromosom? Nah, gen ini itu bagian atau segmen dari DNA. Jadi kalau misalnya DNA itu kan terus berupa untayan, ibaratkan kalian memiliki seutas tali gitu ya, seutas tali dari karet yang disambung-sambungkan, kemudian kalian memotong beberapa utas tali itu, ditandai gitulah segmennya, bagian-bagian itu, misalnya ada yang bagian berwarna kuning, merah, hijau, putih, hitam. Nah, segmen itulah yang merupakan bagian karakteristik dari seorang manusia gitu. Jadi kalau
gen itu berupa informasi genetik karakteristik yang memiliki fungsi dan tertentu yang terdapat dalam sebuah DNA. Kemudian DNA tersebut dia akan membentuk suatu bentuk gitu ya, atau suatu ukuran yang dia akan membungkus DNA itu terbungkus dalam bentuk kromosom gitu ya. Nah, itu hubungannya. Kemudian kita lihat bagaimana proses pembentukan kromosom yang ada di dalam tubuh. Nah, kromosom itu kan dia terdapat di dalam inti sel. Ya, makanya kemarin mempelajari organel-organel sel bahwa kromosom itu terdapat di dalam inti sel gitu. Yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Nah, jadi nah ini inti sel. Nah, disinilah ini inti sel terdapat kromosom. Nah, tadi apa hubungannya antara gen DNA dan kromosom? Gen itu merupakan segmen dari DNA. Ini kan DNA itu panjang, ya. Jadi yang terdiri dari berbagai atau jutaan karakteristik. Nah, terletak di mana gen tersebut? Dia terletak di dalam untayan panjang DNA. DNA ini kemudian dia akan membentuk gitu ya, akan membungkus bentukan tertentu yang disebut dengan kromosom seperti itu. Jadi di dalam kromosom ditanya ini ada apa? Di dalam kromosom itu ada DNA, di mana DNA itu terdiri dari segmen-segmen gen. Contoh, misalnya gen itu seperti apa? Gen itu berupa sifat fisik. Misalnya gen rambut keriting, kulit putih, hidung mancung, hidung pesek, kemudian mata sipit, mata belok, itu disebut dengan gen. Gen itu dia terletak di mana? Adanya di DNA. Ya, jadi gen itu bagian atau segmen dari DNA. Gitu, ya. Kemudian bagaimana pembentukannya? Kita lihat dulu pembentukan dari, maaf ini salah. Sebentar. Nah, ya. Ini kemarin sudah ya, genetika. Gen itu keturunan, artinya genes itu adalah keturunan. Ini bukan. Nah ini. Tadi terletak bahwa kromosom merupakan tempat, kromosom terletak di dalam inti sel. Jadi materi genetik yang menyebabkan adanya pewarisan itu adalah kromosom, gen, dan DNA. Artinya bahwa kromosom itu adalah bentuk dari kumpulan DNA, di mana DNA itu terdiri dari gen-gen tertentu. Ya, jadi apa namanya itu? Nah, ini pembentukannya. Ya, bagaimana pembentukannya? Sebentar, mohon maaf. Ini mana ya gambarnya, saya lupa. Ini peran fungsi gen, peran atau fungsi gen. Nah, ini. Nah, tadi kan, nah ini inti sel, nukleolus, anak inti sel. Di sini terdapat kromosom. Ya. Jadi setiap sel itu mengandung kromosom. Bagaimana pembentukannya? Nah, pembentukannya adalah DNA, dia akan melipat sebuah histon yang disebut nanti lipatan DNA dengan histon itu disebut dengan nukleosom. Kemudian nukleosom itu dia akan membentuk lipatan selenoid ya, membentuk gulungan loop
kemudian ada menghasilkan benang-benang kromatin halus yang awalnya memang ini masih benang-benang kromatin ini belum tersusun atau belum terbentuk ya dengan kemasan tertentu gitu ya. Kemudian nanti benang halus kromatin ini akan membentuk seperti ini ya, mirip bentuk huruf X. Nah, ini kromosom atau disebut dengan kromosom metafase karena nanti di pembelahan sel kromosom ini terbentuk pada tahapan metafase seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini saya pindah lagi ke sini. Nah, kenapa kita memiliki kromosom? Harus adanya kromosom. Bahwa di makhluk hidup, di kariot gitu ya, seperti kita manusia gitu. Untuk melanjutkan kehidupan, memiliki keturunan, warisan fisik terhadap keturunan, itu harus ada komponen yaitu kromosom. Di mana kromosom tadi itu terdapat DNA, jadi kromosom itu dibentuk oleh DNA, di mana DNA itu terdapat gen, ya, adanya gen. Jadi makhluk hidup ini memiliki ciri yang berbeda. Nah, ini kenapa? Karena adanya tadi gen, DNA dan kromosom seperti itu. Nah, DNA yang tidak, DNA itu terkemas, ya. DNA terkemas dalam bentuk kromosom, gitu ya. Kromosom memiliki bentuk yang beragam pada tahapan metafase saat pembelahan sel. Makanya disebut dengan kromosom metafase karena dia dibentuk pada saat tahapan pembelahan sel metafase. Nah, seperti apa bentuknya? Kalau kita modelkan bentuknya seperti ini. Ini kromosom ya. Komponennya itu ada kromatid, sentromer, ada lengan pendek dan ada lengan panjang ya. Yang nomor 2 itu sentromer. Ya. Kemudian nanti ada telomer ini di bagian ujung, ini bagian telomer ini ya, seperti itu. Nah, ini bentuk asli dari kromosom ini dengan mikroskop elektron seperti ini. Ya, yang membentuk huruf X gitu ya. Seperti itu. Pada tahap kromosom berduplikasi dalam mekanisme pertumbuhan atau pewarisan. Ya, seperti itu. Kromosom merupakan struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Iya, karena tadi bahwa awal mula pembentukan kromosom itu harus ada DNA. DNA kemudian dia akan dililit oleh histon, membentuk nukleosom. Nukleosom yang padat itu akan membentuk selenoid, gitu ya. Selenoid akan membentuk loop, benang-benang halus kromosom yang belum terkondensasi, artinya masih acak-acakan ya seperti itu. Nah, baru nanti setelah itu akan membentuk kromosom dengan bentuk yang unik, gitu ya, yang khas, gitu. Nah, gen adalah rentangan atau sequence. Jadi, misalnya tadi saya jelaskan bahwa kalau kita memiliki misalnya 1 meter untaian tali gitu. Misalnya tali tersebut itu dihubungkan oleh tali-tali yang berbeda warna. Nah, itu perbedaan warna tali-tali itu disebut atau diibaratkan sebagai gen yang memiliki karakteristik tertentu. Di dalam DNA itu kan nanti ada gen tergantung, misalnya ada gen untuk menghasilkan ada gen penghasil hormon, gen penghasil enzim, gen untuk di mata, seperti itu ya. Jadi setiap sel di dalam organ tubuh itu memiliki gen ya, memiliki gen dan DNA yang berbeda-beda tergantung karakteristiknya. Akan berbeda gen dan DNA yang terdapat di dalam ginjal dan juga terdapat di dalam mata. Tidak mungkin gen penghasil hormon insulin itu ada di dalam mata, otomatis pasti akan ada di dalam pankreas seperti itu. Ya. Nah, ini kromosom nomor 1 manusia disusun oleh 3.141 gen dan 1.000 diantaranya merupakan gen-gen yang baru ditemukan.
Nah, sebagian gen kromosom 1 berhubungan dengan lebih 350 penyakit. Kenapa kromosom 1? Karena nanti kita akan ketahui bahwa jumlah kromosom yang ada pada manusia itu ada 23 pasang termasuk kromosom seks, pria atau wanita gitu ya. Jadi 20 pasang, artinya 23 pasang. Artinya totalnya kalau itu ada 46 kromosom. Karena dibuat pasangan. Ada kromosom 1, 2 sampai 22, 23 itu kromosom seks yang menentukan pria wanita. Seperti itu. 350 termasuk diantaranya beberapa jenis kanker, Parkinson, Alzheimer. Nah itu makanya kenapa terdapat penyakit, kok ada penyakit keturunan. Karena memang itu terjadinya biasanya karena kerusakan di bagian bukan kerusakan, jadi penyakit-penyakit yang bisa diturunkan seperti Parkinson, kanker, Alzheimer itu bisa diturunkan dan bisa terbentuk di dalam DNA membentuk gen penyakit tersebut seperti itu. Nah ini kan DNA. Misalnya DNA ini di sini ada gen apa saja? Misalnya kita ada gen rambut keriting, kulit putih, ya, kemudian badan tinggi, mata sipit, mata belok, gitu dan seterusnya, gitu ya. Ini tadi perbentukannya. Jadi, nah DNA yang sudah tadi di dalam pembentukan bahwa DNA yang sudah memadat itu akan membentuk selenoid ya, seperti itu. Nah, tadi bahwa fungsinya kita mempelajari gen kromosom, bahwa gen DNA dan kromosom itu sebagai materi hereditas, penentu sifat, penyimpan informasi, pengendali aktivitas sel, penyimpan memori sejati. Nah, itu ya seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita lihat bahwa kromosom itu tadi dikatakan bahwa ada beberapa jenis kromosom. Ya, kita lihat dulu apa namanya itu. Oh ya, kromosom itu ada bentuk-bentuknya, ya. Ada bentuk-bentuknya, jadi ada jenis kromosom, jenis-jenis kromosom, ya. Nah, kromosom itu ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Metasentrik itu dua lengan kromosom yang hampir sama panjang, letak sentromer di tengah, hampir di tengah-tengah. Itu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik. Kalau submetasentrik, dua lengan kromosom yang tidak sama panjang. Akrosentrik ini letak sentromer hampir di ujung kromosom, mempunyai lengan pendek hampir setengah dari lengan, dan ada telosentrik. Kita lihat gambarnya, nah ya. Kita lihat gambar dari jenis-jenis kromosom. Ini dulu. Oh ya, ada yang kita lihat nih. Ini tadi ya. Ini disebut dengan kromatid. Ini lengan. Jadi kromatid itu dua lengan kromosom yang kembar gitu ya. Ini bagian tengah ini ada sentromer, kemudian ada kinetekor bagian di tengah tapi bagian sampingnya gitu ya. Ini sentromer tadi yang tengah nih. Biasanya sentromer ini dia memiliki warna yang berbeda, jadi lebih terang. Nah, di ujung, ini di ujung paling bawah ini ada telomer. Nah, telomer ini bagian ujung kromosom menghalangi bersambungnya kromosom dengan yang lain. Bisa di sini. Paling bawah di sini ada telomer, ya. Telomer dan satelit biasanya seperti itu. Nah, ini. Nah, ini bentuk-bentuk kromosom. Nah, ini bentuk kromosom. Jadi bentuk kromosom ini ada yang metasentrik, gitu kan ya. Jadi si sentromernya itu ada di bagian tengah, ya. Kemudian ada submetasentrik, bagian sentromernya ada di mendekati atau salah satu lengannya itu lebih panjang seperti ini. Ini akrosentrik, bahwa sentromernya mendekati ujung, dan telosentrik ini ada di ujung sentromernya seperti itu. Ya. Kemudian, nah jumlah kromosom berbeda di setiap spesies, tidak sama antara manusia dengan hewan. Hewan pun masing-masing hewan itu berbeda, ya. Misalnya antara kucing dengan kerbau dengan tikus itu berbeda, ya. Tidak berhubungan dengan ukuran besarnya. Nah, untuk manusia itu ada 22 pasang autosom.
satu pasang kromosom seks, misalnya wanita dan pria, jadi totalnya ada kromosom manusia itu ada 23. Nah, seperti ini. Nah kromosom kemudian dibentuk lagi berbagai kelompok. Ada kelompok kromosom A, kelompok kromosom B, kelompok kromosom C, kelompok kromosom D, E, F, G, dan seks. Ya. Nah, di A ada apa aja? Di A itu ada kromosom 1, 2, 3, di B ada kromosom 4 dan 5, di C ada kromosom 6, 7, 8, 9, sampai 12, di D kromosom 13, 14, 15, E 16, 17, 18, F 19, maaf, 18, F 19, 20, G 20, 21, dan kromosom seks ini XY. Kalau XY berarti apa? Berarti dia perempuan atau laki-laki. Nah, kalau XY berarti pria. Tapi kalau misalnya di dalam tubuh manusia tersebut kromosom seksnya adalah XX, berarti dia wanita. Nah, kromosom seks ini ada di bagian mana? Biasanya ada di sel reproduksi. Karena memang dibentuknya di sana gitu ya. Tapi kalau kromosom autosom ini ada di selain alat atau selain organ reproduksi. Bisa di ginjal, di mata, itu ada 22-nya. Di ginjal, di mata, di hidung, di telinga, pankreas, di jantung, ya pokoknya organ-organ selain alat reproduksi atau di organ reproduksi itu adalah kromosom autosom. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin oke. Nah, selanjutnya tadi kita sudah ya, ini kromosom. Jadi kalau kromosom itu ada dua, ada autosom dan gonosom. Kalau kromosom itu yang tadi 22 ya. Sementara kromosom gonosom itu penentu sifat kelamin, ada X dan Y gitu ya. Jadi gonosom itu ada 22 pasang atau ada 44 buah kromosom. Autosom, 2 kromosom gonosom. Jadi totalnya ada 46 kalau gonosom dan autosom itu. Ya. Nah, ini bagaimana cara penulisan kromosom? Misalnya yang autosom atau sel somatik gitu ya. Sel somatik itu autosom. Ini misalnya 22 AA berarti autosom plus XY. Ya. Atau 22 AA plus XX. XY itu untuk pria, XX untuk laki-laki. Artinya, terdapat 22 pasang kromosom autosom dan sepasang kromosom gonosom. Gonosomnya apakah pria ataupun wanita. Gitu ya. Atau bisa dengan sel kelamin misalnya ini. 22 plus X, berarti ini X perempuan, Y laki-laki. Gitu ya. Nah, tadi ini ya, ini ada bentuknya memang ini seperti ini untuk aslinya. Kromosom 1 sampai 22 ini kromosom XY gitu. Ya. Nah, nanti untuk DNA, ya apa itu DNA? DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik acid. Jadi DNA itu merupakan materi genetik, materi penurun sifat, dia merupakan molekul. Ya, di mana DNA itu terdiri dari gugus fosfat, gula, dan basa. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas DNA dulu. Ini saya akan hanya membahas letak hubungan gen DNA dan kromosom saja. Nanti ini untuk DNA dibahas di biologi molekuler supaya kalian tidak terlalu pusing gitu ya. Nah, tadi kemudian ini apa ya ini? Nah, ini mau masih ini pembentukan kromosom gitu ya. Nanti saya bagikan bukunya ini beberapa modul referensi dari modul-modul genetika. Ini tadi konsep gen berkembang pada saat penemuan Mendel ya yang tadi. Jadi Mendel itu bapak genetika dunia karena memang beliau itu pertama kali yang mempelajari genetika. Seperti itu ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa
karena pewarisan itu kan kadang pewarisan sifat itu tidak harus baik atau tidak selamanya baik. Makanya ada beberapa kelainan seperti kelainan genetik atau kelainan kromosom gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi ini ya, bagaimana hubungan DNA dan kromosom? Secara struktural, gen adalah segmen DNA yang terangkai bersambung memanjang membentuk kromosom. Itu hubungannya ya, cuma tadi penjelasannya. Nah, kemudian tadi sudah ini bentuk kromosom ya. Bentuk kromosom itu ada yang komponennya gitu ya, ada sentromernya, kemudian ada kromatid, ada telomer, itu bagian atau komponen dari kromosom. Seperti itu. Ini ada bagian-bagian kromosom tadi ya. Ada lengan gitu ya. Nah, ini bentuk aslinya kromosom yang diambil pada mikroskop dengan menggunakan mikroskop elektron. Ini bentuknya seperti ini. Mirip sama juga dengan modelnya. Nah, ini. Nanti bisa kalian baca gitu ya. Tadi kromosom itu ada autosom dan gonosom. Nah, kalau kromosom kelamin itu terletak di bagian sel individu baik maupun sel kelamin, jadi di bagian reproduksi biasanya, gitu ya. Kalau yang autosom atau sel somatik, nama lainnya adalah kromosom autosom itu somatik disebutnya ya, itu ada di berbagai organ di seluruh tubuh. Ini mungkin nanti bisa dibaca ya mengenai yang ini kromosom. Nah, dari sinilah kita akan belajar atau mengetahui apa yang disebut dengan beberapa kelainan kromosom. Ya, kita lihat. Bagaimana kalau misalnya terjadi kerusakan di dalam kromosom itu, ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap fisik makhluk tersebut. Nah, ini sel, kromosom, dan abnormalitasnya. Ya, kita belajar dulu ini tadi. Nah, ini beberapa fungsi organel sel yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini bagian-bagian dari kromosom. Nah, ini jumlah kromosom pada beberapa spesies hewan, itu sapi 60, kuda 64, keledai 62, kerbau rawa 48. Walaupun dia hewan, tapi jumlah kromosomnya juga berbeda-beda. Ya, seperti itu. Ini struktur kromosomnya tadi ya, ada sentromer, lengan, gitu. Ini jenis-jenis kromosom. Ya. Nah, kalau di sini ada dosisnya enggak? Intinya kan ada beberapa kromosom yang sama. Jadi kalau ini yang sapi jantan. Sapi jantan itu ada berapa ini? 30 ya dengan kromosom seksnya, berarti kalau kita kali 2 berarti 60. Nah, abnormalitas kromosom. Nah, apa itu abnormalitas? Jadi kelainan kromosom yang diakibatkan sebenarnya akibat diri sendiri gitu, tanpa adanya stimulus dari lingkungan. Jadi memang kerusakan yang benar terjadi akibat di dalam dirinya seperti itu. Ya, jadi tidak bukan karena lingkungan seperti itu ya. Artinya ini biasanya terjadi kehilangan salah satu komponen ya, komponen dalam kromosomnya ataupun penemuan atau penukaran. Ya. Jadi ada kalau kelainan itu ada kelainan pada kromosom, ada dua bentuk, ada kelainan struktur dan ada kelainan jumlah gitu ya. Nah, kita lihat apa saja yang termasuk dengan abnormalitas di bagian struktur atau kelainan di struktur kromosom. Ada yang disebut dengan delesi. Delesi ini merupakan kelainan kromosom yang terjadi ketika pengurangan sebagian dari salah satu lengan kromosom. Ya, jadi kehilangan salah satu lengan kromosom menyebabkan hilangnya materi genetik. Ya, kalau kromosomnya rusak, otomatis ada DNA yang rusak juga, gitu ya. Jadi banyak yang hilang. Kalau berbeda gini, kelainan DNA itu tidak
lebih parah dibanding dengan kromosom. Contoh berbeda antara Down syndrome dengan kelainan DNA, yaitu tidak memiliki atau tidak bisa menghasilkan enzim atau hormon insulin pada pankreas. Kalau tidak adanya hormon insulin pada pankreas, itu disebut dengan kelainan DNA, karena hanya pankreasnya saja yang memiliki gangguan. Jadi tidak ada DNA penghasil kromosom, tidak ada urutan DNA penghasilkan kromosom, sehingga gen insulin itu tidak ada. Berbeda dengan Down syndrome. Kalian mungkin pernah melihat beberapa anak yang memiliki Down syndrome, itu kan cacatnya keseluruhan. Dari wajah, dari fisik, dari sosial, kemudian cara berbicara, ya, kemudian pertumbuhannya juga. Nah, itu disebut dengan kelainan kromosom. Jadi kalau kelainan kromosom itu efeknya berbagai macam di dalam tubuh itu, ya, seperti itu. Jadi kalau kelainan kromosom itu akan mempengaruhi berbagai atau hilangnya beberapa gen di dalam tubuh. Misalnya hormon pertumbuhan juga bisa terhambat ataupun tidak dihasilkan. Kemudian dari gen-gen bisa aja memiliki beberapa banyak kelainan penyakitnya seperti itu, ya. Nah, yang pertama adalah delesi. Ini adalah delesi itu hilangnya salah satu lengan kromosom, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada delesi terminal dan juga ya ada delesi interstisial. Kalau delesi terminal terjadi pada ujung kromosom, kalau delesi interstisial itu terjadi pada bagian di antara kedua ujung kromosom. Apa efeknya apabila terjadi delesi terminal dan interstisial ini? Nah, kalau terjadi delesi kromosom, ini ada sindrom di George, ini pada kromosom 22, ya, Ki11.2, yaitu hilangnya fragmen kromosom pada nomor 22 pada lengan Ki di posisi 11.2, menyebabkan respon atau kelainan tulang, ya. Kemudian ada juga sindrom Cri-du-Chat syndrome atau 5P. Ini artinya fragmen kromosom nomor 5 hilang pada bagian lengan P. Ini bayi yang menderita sindrom ini menangis seperti suara kucing, bobot leher rendah, otot lidah lemah, gitu. Jadi efek dari kelainan kromosom ini banyak sekali dibanding dengan kelainan DNA. Nah, ini misal ini gambarannya atau modifikasi, ini ilustrasi delesi. Misalnya ini kromosom, harusnya kan ada di dalam lengan itu ada 8 komponen lengannya itu. Misalnya ada 8 bagian gitu, fragmen. Ini hilang bagian atasnya 1, 2, nah, seperti ini. Kalau delesi interstisial, lihat, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7, 8, nah, seperti ini ya hilangnya. Gitu. Nah, itu untuk yang delesi interstisial. Kemudian ada kelainan kromosom, yaitu duplikasi, abnormalitas struktur kromosom pada duplikasi. Ini yang struktur. Menduplikasi itu jadi ada menambah, jadi kromosom, kok ada duplikat kromosom gitu, menambah seperti ini ya, atau ada lengkungan seperti ini, nah itu duplikasi. Nah, duplikasi ini kelainan kromosom yang terjadi akibat terjadi penambahan susunan dari kromosom, ya, seperti itu. Kemudian ada inversi, gitu kan. Kalau inversi ini kelainan kromosom terjadi ketika bagian dari kromosom mengalami patah. Jadi ada retak patah seperti ini, ya. Ada kerusakan atau ada patahan. Apakah dia di bagian misalnya bisa terbalik, urutan yang terbalik, ya, atau patahannya misalnya terbalik sih, misalnya tidak, misalnya sentromernya itu tertukar gitu, kebalik gitu ya. Kemudian ada translokasi gitu ya. Translokasi ini penempelan bagian atau satu kromosom pada kromosom lainnya, jadi menempel kromosomnya, jadi kayak tumpang tindih gitu ya.
Ini beberapa abnormalitas kromosom lainnya ya, seperti itu. Kemudian abnormalitas jumlah kromosom ada yang disebut dengan euploidi, ya ini jumlah kromosom kelebihan atau kekurangan satu set, gitu ya. Kalau kelebihan satu set, ada yang kelebihan atau kekurangan satu set kromosom, gitu. Kemudian ada aneuploidi, gitu, akibat adanya pengurangan kromosom, gitu ya. Nah, ini ini jelas pada apa ya? Pada kelainan kromosom pada hewan. Nah, tadi. Kalau sindrom Down syndrome apa? Down syndrome itu terjadi kelainan pada kromosom nomor 21 ya, kalau Down syndrome ini. Jadi pada nomor 21 untuk Down syndrome. Nah, nanti mungkin bisa dipelajari lagi di buku ini ya. Tadi saya di mana ya yang untuk kelainan ini? Ya, paling itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian silakan pelajari mengenai letak gen dan kromosom, hubungannya, dan beberapa kelainan-kelainan atau abnormalitas dari kromosom sebagai bahan tambahan akhir untuk ujian tengah semester atau UTS. Kalau ada hal yang bertanyakan, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.